Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Internet sering jadi tempat hiburan, tempat belajar, bahkan tempat pelarian. Tapi guys, di balik layar yang kalian lihat setiap hari, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan tuh. Beberapa hal di internet bukan cuma aneh, tapi bener-bener disturbing. Gak sedikit juga yang menyesal setelah melihatnya loh. Dan sekarang kalian akan tahu alasannya kenapa. Hai, gua Andre dari calon sarjana. Mari guys, langsung kita bahas. Nomor 7. Dalam dunianya Kailin Blue, harusnya sih punya pacar bisa bikin hidup lebih tenang dan juga jelas lebih happy juga ya. Bahkan awalnya pas lagi pacaran sama Philip Schwab, mereka tuh pasangannya normal-normal aja loh guys. Tinggal bareng, suka kesana sini bareng, terus punya anjing bareng juga lagi. Tapi suatu hari, Kailin dinyatakan menghilang tuh. Tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Hilang begitu saja guys. Nah, karena keluarga dan juga teman-temannya sudah pada khawatir, akhirnya polisi mutusin lah tuh buat datang ke rumahnya si Schwab. Niat awalnya sih cuma buat nanya-nanya doang kok. Tapi yang mereka temukan apa? Jasadnya si Kailin dikubur di halaman belakang rumahnya. Bahkan bukan cuma itu aja, tapi anjing peliharaan mereka pun ikut dibantai. Gila gak tuh? Lu yang pacaran, tinggal bareng, terus mendadak punya pikiran, Kita ambil nyawanya kali ya? random banget sih. Mana katanya sehari sebelum melakukan aksi ini, dia sempat tulis di Facebooknya tuh guys, kalau nusuk seseorang itu perbuatan yang salah, saya nggak mau jadi benar. Ini orang kayaknya psikopat ya. Akhirnya dia pun ditangkap lah tuh guys, dan juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. Kenapa nggak hukuman mati? Ya karena guys, keluarga sang pacar tuh nggak mau ambil keputusan itu, dan Philip pun juga diketahui menderita sindrom DiGeorge, yang berarti dirinya tuh mengalami gangguan emosional sekaligus perkembangan dari usia dini. Nomor 6. Awalnya orang-orang tahu Timothy Birmingham ya cuma sebagai YouTuber biasa aja guys. Suka ngasih motivasi, nge-review makanan, dan ngasih lihat kehidupan sehari-harinya doang. Tapi di bulan Januari 2017 lalu, mendadak vlog rutinitasnya itu malah berubah 180 derajat menjadi horor. Soalnya di awal video dia sempat ngerekam Penny itu, yaitu sang istrinya, lagi tertidur nyenyak di kamarnya itu. Nah, di situ sebenarnya dia pun sudah ngomong kalau nggak biasanya Penny masih di kasur pas hari udah siang. Cuma bisa aja kan kalau sang istri itu capek ataupun sakit. Nah, sayangnya tapi nih, sepanjang dia ngomong di video, ternyata Timothy tuh nggak tahu kalau istrinya sudah meninggal dari malam. Yang berarti sepanjang video tadi dia ngomong sendiri sama jenazah istrinya. Sekarang video aslinya sih sudah di private teman-teman, dan tidak banyak cuplikan video yang beredar karena berusaha menghormati si Penny ini. Nomor 5. Siapapun yang baca ini di HP mereka pasti langsung pada panik kan? Nah masalahnya pesan itu bukan hoax belaka teman-teman, karena beneran dikirim ke handphone masyarakat di tanggal 13 Januari 2018 lalu. Bayangin guys, jam 8 pagi isi semua handphone, TV dan juga radio langsung ngasih peringatan darurat semua. Banyak orang yang langsung lari ke bunker, masuk dalam selokan, ngumpet di kamar mandi, atau bahkan sembunyi di bawah meja juga. Nah, usut punya usut, ternyata kepanikan itu agak gak guna karena peringatannya cuma salah tekan doang. Jadi ada satu orang di kantor emergency yang gak sengaja ngeklik tombolnya, dan sistemnya juga gak punya tombol batal sama sekali. Ya ujung-ujungnya satu negara disuruh siap-siap mati deh. Baru deh setelah 38 menit akhirnya ada SMS lanjutan yang ngasih tahu kalau peringatan itu salah. Bayangin guys, 38 menit warganya disuruh deg-degan semua. Katanya kalau di email tuh sebenarnya sudah ada info baru bahwa peringatan itu salah. Cuma namanya orang lagi panik ya, siapa coba yang bakal ngecek email kan? Dari kejadian ini guys, katanya sistem peringatan darurat itu langsunglah diperbaiki tuh. Dan orang yang tidak sengaja pencet tadi gimana kabarnya? Langsung dipecat guys. Soalnya selain bikin warganya tuh pada panik, tapi ada beberapa dari mereka yang sampai berujung trauma. Nomor 4.
Nadine Faye Manuka atau Giavalu awalnya sudah dianggap kayak keluarga sama ibu dan juga bapak yang punya bayi umur 11 hari. Apalagi dari awal tuh guys, mereka emang udah persiapin Nadine sebagai neninya pada malam hari, biar kalau bapak ibunya tuh tertidur dan juga anaknya nangis, ada dia yang bisa nenangin. Tentunya Nadine ini dipekerjakan dari perusahaan yang sudah dicek backgroundnya terlebih dahulu ya. Tapi sayangnya hal itu ternyata nggak cukup teman-teman, karena Nadine ini malah bikin keluarga asal Auckland ini trauma dengan menculik bayi mereka. Alasannya apa? Gara-gara dia tuh mengaku ke keluarga sama temannya sendiri kalau dia ini hamil, meskipun aslinya tuh nggak sama sekali guys. Bahkan sudah sampai nyiapin kamar bayi segala dong. Nah, karena orang-orang nanya mana bayinya, ya akhirnya si Nadine ini nekat lah tuh untuk mengambil sang bayi dan juga pura-pura menjadi ibunya. Waktu kejadian dirinya sempat nyuruh saudaranya tuh, yaitu si Sydney Taula Papa, masuk ke rumah buat mengambil sang bayi. Dan di pagi hari dia langsung pura-pura kaget seakan-akan rumahnya habis dirampok. Untungnya sih mereka punya CCTV yang ngerekam semua kejadian itu ya. Dan dalam waktu 14 jam bisa langsung kembali ke pelukan. Tentunya kejadian seperti ini bikin trauma emak bapaknya. Dan gue rasa sih dalam waktu dekat tidak akan mau ngasih anaknya dipegang sama pengasuh ataupun orang lain lagi ya. Ya, yang bikin kejadian ini disturbing adalah pengadilan tuh nggak ngejeblosin sang pelaku ke jeruji besi. Dan Nadine pun juga cuma dapat hukuman 400 jam kerja komunitas serta denda 32 juta rupiah saja. Walaupun publik pada rame-rame menolak, tapi hasil pengadilan ini tetap diketok palu sama sang hakim. Padahal keluarnya dari penjara dia bisa berbuat kayak begitu lagi loh. Nomor 3. Semua orang yang ikut kontes berhadiah biasanya sih memang fokus sama hadiahnya ya. Tapi worth it gak sih guys kalau hadiahnya tuh nggak bahayain nyawa? Jadi ceritanya begini. Di tahun 2007 lalu ada acara radio di Sacramento, California yang dikasih nama Hold Your Wii for a Week. Ya, kalian gak salah dengar. Kontesnya ini bikin orang tuh harus nahan pipis setelah dikasih minum sebanyak-banyaknya demi dapetin hadiah Nintendo Wii. Nah, ternyata acara ini juga nggak berjalan secara smooth gara-gara memakan korban bernama Jennifer Strange, yaitu seorang ibu rumah tangga yang ikut kontes cuma demi menagih hadiahnya untuk anak-anaknya. Bayangin teman-teman, sang ibu disuruh minum lebih dari 7,5 liter air. Gila gak sih? Buat tubuh manusia mah itu udah overkill banget ya. Nah, karena hal ini tubuhnya pun langsung mengalami keracunan air, di mana kadar sodium di darahnya tuh jadi super rendah. Yang paling disturbingnya sebenarnya bukan karena Jennifer tuh berujung sakit doang ya, tapi gara-gara selama kontes ada DJ yang sempat bercanda lalu ketawa-ketawa dan gak menghiraukan peserta yang mengeluh mual ataupun pusing sama sekali. Udah gitu beberapa jam setelah pulang kontes, sang ibu meninggal dunia. Dari sini 10 karyawan stasiun radio itu langsung dipecat lah teman-teman. Dan hasilnya keluarga Jennifer cuma dapat kompensasi sebesar 268 juta rupiah saja. Polisi juga nggak bisa menuntut secara pidana ya, gara-gara Jennifer ini ikut acaranya secara sukarela. Ya, niatnya bikin anak seneng, malah berujung jadi maut ya. Nomor 2. Ya namanya rumah lama biasanya sih bukan cuma ukurannya aja yang gede ya, tapi di dalamnya tuh juga suka ada ruangan tersembunyi loh. Ya contohnya aja kayak seorang petugas kebersihan di California Utara teman-teman, yang tidak sengaja menemukan ruangan tersembunyi waktu dia lagi bersih-bersih. Penemuan yang sempat diceritain di Facebook namun postannya sekarang sudah hilang ini guys, menyebutkan tuh kalau rumah yang dibangun pada tahun 1941 ini awalnya merupakan rumah milik satu keluarga. Namun kemudian dijual ya, dan setelah itu ada beberapa bagian rumah yang dikabarkan berhantu. Waktu akhirnya nggak sengaja nemuin ruangan tersembunyi, isinya pun benar-benar jadul banget teman-teman. Ada ranjang tidur susun buatan tangan, kasur yang udah kotor, serta beberapa tungku kayu juga. Ya, meskipun nggak bisa dipastikan, tapi rumornya sih bilang kalau rumahnya ini dulunya dipakai untuk acara sekte-sekte gitu. Nomor 1. Hari kelahiran seorang suami dan juga seorang ayah biasanya emang ditunggu-tunggu sama istri dan juga anak-anaknya. Tapi video disturbing kita yang terakhir ini bukan cuma bikin ngeri doang, tapi bisa mengganggu dari sisi emosional juga. Tahu alasannya? Tahu alasannya? Karena istri dan juga anak yang berasal dari Lampung itu udah pengen banget kasih surprise ulang tahun ke suaminya. Mulai dari bawa kue ulang tahun, pakai lilin, dinyanyiin, dan direkam juga tuh teman-teman. Tapi waktu masuk ke kamar, ternyata baru ketawa tuh teman-teman kalau suami
suami ini nih ataupun ayahnya sudah meninggal di atas tempat tidur mereka. Tangannya udah dingin, badannya udah kaku, dan semua yang sudah disiapkan langsung tidak dipedulikan sama sekali. Ya kalian kebayang gak tuh guys, jadi anak dan juga istrinya seperti apa? Niatnya ngagetin bapaknya ini, malah mereka semua tuh guys yang dikagetin. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.